Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Sukami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura, edisi Jumat 2 Mei 2025 dalam Pekan Paskah yang kedua. Hari ini di dalam gereja merupakan peringatan wajib Santo Athanasius, uskup dan pujangga gereja. Dan hari ini juga merupakan Hari Pendidikan Nasional. Santo Athanasius adalah orang kudus yang lahir pada tahun 297. Ia dikenal sebagai Bapa Ortodoksi. Santo ini terkenal dengan pembelaannya mengenai Tritunggal Maha Kudus dan misteri penjelmaan sabda menjadi manusia. Dia juga dikenal karena banyak menulis. Ia menulis untuk memberikan pegangan kepada orang-orang Kristen mengenai kebenaran-kebenaran iman dan wafat pada tanggal 2 Mei tahun 373. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang terkasih, selamat memasuki bulan Maria. Pada hari ini menceritakan tentang mujizat Yesus yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Di tengah kebutuhan yang besar dan sumber daya yang sangat terbatas, Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang cukup, bahkan lebih dari cukup. Filipus melihat keterbatasan
bahwa roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk memberi makan kepada beribu banyak orang. Tetapi Yesus melihat potensi dalam penyerahan yang kecil namun tulus dari seorang anak kecil. Di tangan seorang anak kecil, 5 roti dan 2 ikan mungkin tidak berarti apa-apa. Tapi di tangan Tuhan Yesus itu menjadi berkat yang berlipat ganda. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Nah, remaja misioner yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita merasa tidak cukup kuat, tidak cukup pintar, tidak cukup baik, tidak cukup ganteng, tidak cukup cantik, tidak cukup kaya, tidak cukup iman, tidak cukup kasih, atau tidak cukup punya sumber daya untuk menghadapi masalah. Namun, dalam kisah pada hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus tidak meminta kita untuk mempunyai segalanya. Dia hanya meminta kita untuk membawa apa yang kita punya, walaupun kecil dan sederhana, lalu menyerahkannya kepadanya. Nah, mujizat terjadi ketika ada ketaatan dan iman. Tuhan bekerja bukan karena besar kecilnya pemberian kita, tapi karena hati yang bersedia dan percaya kepadanya. Nah, adik-adik yang terkasih sahabat misioner, marilah kita memberikan apa yang ada pada kita kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan, menjadi lektor, pemazmur, membawa persembahan, atau kadang bantu menyapu. Nah, kita melayani di dalam apa yang kita bisa berikan kepada sesama dan kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan melipat gandakan apa yang kita bawa itu kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih sahabat misioner, apa yang kalian rasa tidak cukup hari ini? Tenaga, waktu, kepintaran, kecerdasan, uang, iman? Serahkanlah semuanya kepada Yesus. Biarkan Yesus yang melipat gandakannya dalam diri kita. Dia adalah Tuhan yang tahu akan kebutuhan kita dan tidak akan pernah lalai menepati janjinya. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami bahwa di tengah kekurangan, Engkau adalah Tuhan yang cukup. Ajarlah kami untuk tidak hanya melihat keterbatasan kami, tetapi untuk percaya bahwa di dalam tangan-Mu, hal kecil pun bisa menjadi berkat besar. Mampukan kami untuk menyerahkan apa yang kami punya kepadamu dengan iman dan ketaatan. Berkatilah hidup kami, agar kami juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan,
sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai